Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 8 Maret 2024 jam 12 lewat 9 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Ini kita kembali menganalisa SAUUSD atau Gold di MT4 ya. Tepatnya di broker MRG. Kita coba menganalisa market Eropa untuk siang hari ini. Kita lihat di sini daily masih berada di harga resisten ya, teman-teman ya. Dia masih terlihat masih tertahan di sini, tapi masih kecil ya range-nya kalau untuk di time frame D1, apalagi di weekly ya. Di weekly masih seperti ini, dia masih terlihat masih mau naik. Di D1 juga hanya terkoreksi sedikit. Nah, kita coba bergerak ke time frame yang lebih kecil ya. Kita coba di time frame H4. Nah, di time frame H4 di sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sini sudah ada satu pin bar nih atau candle doji di sini. Ini seperti tanda untuk pembalikan arah ya. Cuman kan dari kemarin kita bisa lihat ya beberapa ini ada candle doji ternyata turunnya cuma sedikit. Nah, di sini juga ada candle doji atau pin bar ya. Ternyata dia nggak turun, masih di sini-sini aja harganya ya. Dan ini sekarang konfirmasi yang kedua ya. Teman-temannya ada candle shooting star ya, candle pin bar shooting star ini. Nah, di sini nih candle yang sekarang sedang running ini seharusnya dia bisa turun ya guys ya. Seharusnya bisa turun candle ini. Cuman kan kita melihat dari kemarin nih banyak untuk pola candle kan dia salah terus ya. Kebanyakan salah nih karena trennya memang lagi naik. Jadi kita harus tunggu momen dia dibantu oleh fundamental atau berita dari luar ya. Nah, sekarang kita kalau misalkan tetap ingin open posisi sell, kalian bisa taruh stop loss di atas harga ini ya. Di 2164 ini nih, bisa di 2166 atau 67 di sinilah. Jadi kalau misalkan dia kelewat gitu ya, kita ada manajemen resikonya di atas ini. Jadi nggak keseret jauh. Itu penting banget ya untuk stop loss dan take profit. Apalagi manajemen resiko tuh penting banget ya. Kita sekarang coba eh, hitung kalau misalkan kita open posisi sell, take profitnya di mana? Kalau tadi kan stop lossnya ya, stop lossnya udah ketahuan. Kita taruh di antara 2164 sampai 68 lah ya. Jangan banyak-banyak. Nah, untuk take profitnya gimana cara ngitung take profit? Kita lihat apa ya? Bisa dibilang low low terakhir lah ya. Jadi kan dia habis nih dari sini ya, dari bawah sini ya. Dia bergerak dari naik, terus dia sideways sedikit, terus naik lagi, sideways sedikit, naik lagi. Ini biasa disebut rally, terus dia membuat base, rally, base, rally, base, rally gitu ya disebutnya biasanya. Nah, terus ini kan ada base terakhir berarti ya. Base terakhir ini bisa dijadikan patokan teman-teman, patokan support lah, support resisten buat time frame yang lebih kecil ya. Untuk time frame yang lebih kecil, tapi kan ini sekarang kita lagi analisa di 4 jam ya teman-teman ya. Berarti kini kita bisa taruh di 2123. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini bisa kita hitung pivotnya lagi. Kita harus cari pivot. Itu penting banget pivot karena pivot tuh bisa buat apa ya? Kalau di ilmu price action itu pivot tuh penting banget buat menentukan dia tuh lebih potensi naik atau turun gitu ya, teman-teman. Nah, kita hitung di sini sekarang pakai kalkulator 2164 sama 2123. Kita coba ya. 2164 tadi resistennya,
Kita kurang dengan 2123 ya. Benar ya? 2123. Ya, betul, teman-teman. Nah, ini kita bagi 2. Kemudian hasilnya kita tambah 2123. Nah, ini hasilnya. Ini untuk pivotnya yang tadi, range yang tadi ya. 2143. 5 ya tadi ya. Kita kasih warna ungu biar agak beda ini untuk pivotnya. Nah, di sini guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau open posisi sell ya, kalau misalkan kalian mau open posisi sell, nah gini ya, kita agak turunin sedikit. Nah, jadi kalau kalian open posisi sell misalkan di 2060 gitu ya, sell limit atau open posisi sell sekarang nih mau buka market Eropa bisa di sell. Untuk stop loss dipasang di 2065, 2000 2165 sorry, sampai 2168 lah, lebihin 4 poin. Jadi jangan terlalu banyak. Jangan dipasin banget ya, jangan dipasin banget 2164 gitu. Ini kan resistennya 2164 karena kalau misalkan dipasin banget di situ kalau di trading itu kan kita ada spread ya. Nah, spread itu antara eh, marginnya itu kan ada jarak gitu ya, ada 2 garis kalau kalian lihat open posisi biasanya di handphone ya, di handphone tuh ada range-nya dia. Kalau di eh, PC kayak gini nggak ada, dia nggak ada kelihatan garisnya, cuma satu gini. Nah jadi dia takutnya kepotong split karena saya suka sering tuh kalau misalkan naruhnya di pasin kayak gini nih di resistennya dia kena spreadnya doang kan, stop loss abis itu dia turun, harusnya kita lebihin gitu teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan udah pasang stop loss di sini, take profitnya di mana? Kalian pasti bertanya kan, nih kalau misalkan open sale nih take profitnya di mana? Take profitnya yang terdekat itu di 2143. Ini yang terdekat. Ini untuk take profit yang pertama. Karena kan ini harga pivotnya ya. Ini kan range-nya sedang sedang naik ya, teman-teman ya. Ini kan trennya sedang naik. Jadi kalau misalkan dia emang kuat banget naik, dia bakalan mental naik lagi di 2143 ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udah cenderung potensi mau turun, ini bakalan ditembus, guys ya. 2143 ini ditembus, turun dia ke bawah, turun ya dari sini, turun thread ke sini. Nah, biasanya tuh daerah tengah-tengah sini nih antara garis biru ini nih, di area ini dia belum sampai sini tuh udah koreksi lagi. Yang penting harga 2143 ini ditembus ya, teman-teman ya. Ditembus, terus dia agak biasanya kan oh naik lagi gitu ya, koreksi, koreksi naik. Biasanya kita suka keliru tuh. Wah, ini mau naik nih, ternyata abis baru naik sampai sini misalkan areanya. Dari sini ya baru naik sampai sini 2157 misalkan, 52 misalkan. Baru naik sedikit terus kemudian dia turun lagi ke sini dari harga sini. Nah, itu namanya dia koreksi, teman-teman, karena ini udah ditembus. Jadi untuk pasang take profit di sini bisa 2143. Nah, kalau misalkan kalian udah yakin nih bakalan turun nih, udah ditembus, terus kalian tahan, mau take profit berikutnya bisa di 2123 ini ya, teman-teman ya. Jadi ini take profit pertama, ini take profit kedua. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu nanti kalau misalkan beneran turun ya, analisanya beneran turun ya. Nah, ini kemungkinan ini sudah berpotensi banget, sudah sekitar 70% emas bakalan balik arah ya, teman-teman ya. Bakalan balik arah turun. Nah, balik arah turun nanti kalau misalkan udah balik arah turun ya, kita bakalan dapat banyak momen sell. Karena sekarang kan trennya lagi naik nih, jadi open sale-nya jangan terlalu gede juga lotnya ya guys ya. Tadi untuk H4 ya. Nah, sekarang untuk time frame di H1 nih. Untuk H1 kita lihat di sini sudah terlihat sekali banyak candle berwarna merah. Artinya dia sudah
kekuatan buyer atau kekuatan bullish ya sudah mulai berkurang nih. Kekuatan bullish sudah mulai berkurang, dia naik terus turunnya juga lumayan ekstrim nih, nyentuh ke sini terus dia naik nggak nabrak resisten yang ini lagi nih teman-teman ya. Dan di sini dia sudah nggak bentuk candle engulfing. Ada pola engulfing di sini, artinya dia mau naik lagi tapi naik nggak, harusnya kan ke sini ya teman-teman ya. Harusnya kalau misalkan sudah terbentuk candle engulfing seperti ini, dia tuh harusnya naik bergerak ke atas ini. Naik bergerak ke atas ini, ternyata di sini candle berikutnya candle doji, teman-teman. Dia menandakan bahwa dia sudah tidak kuat naik. Jadi kalau misalkan kalian open sell di sini sudah lumayan lumayan boleh lah ya. Di sini udah ada konfirmasi sell untuk time frame H1. Gitu teman-teman untuk berita hari ini. Oh, mana? Oke, di sini bisa kita lihat ya guys ya. Berita nanti malam bakalan luar biasa. Di sini ada jam 8 malam Kanada dolar dan US dollar ya. Di sini ada berita yang high impact, ada 5 berita high impact nanti malam jam 8 malam. Jadi buat kalian terus pantau channel ini ya. Buat yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe, like, terus komen aja kalau ada yang ingin ditanyakan karena nanti malam ini bakalan strong banget beritanya. Nanti kita bakalan analisa lagi sebelum market Amerika buka dan sebelum berita ya pergerakan market akan kemana. Gitu teman-teman. Di sini ada NFP. NFP ini berita setiap bulan ya. Di awal-awal bulan tuh Amerika ngeluarin ini berita non-farm employment change. Jadi ini apa ya, pengangguran pengangguran pekerja yang di luar pertanian ya, pertanian. Jadi kita bakal lihat nanti seperti apa hasilnya. Kemungkinan besar sih kalau mau menurut prediksi dari Forex Factory ini ya. Nih kita lihat. Nah, di sini nih sebelumnya kan segini forecastnya atau perkiraannya, prediksinya mereka lah ya, prediksinya mereka kan hasilnya sekian. Biasanya kalau prediksinya kecil seperti ini nih, prediksinya di bawah 100, di bawah 200, sorry, di bawah 200 ribu, biasanya tuh dia nanti hasilnya tuh akan menguat ya. Hasilnya akan menguat. Hasil berita dari US itu akan menguat biasanya. Nanti kita lihat aja ya. Kalau misalkan hasilnya menguat, emas kemungkinan besar akan turun ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini untuk analisa teknikal sudah ada pendukung walaupun di time frame kecil ya. Untuk time frame daily, weekly, monthly itu semua belum ada tanda-tanda dia akan turun, tapi untuk time frame H4 sudah mulai ada tanda sedikit. Di H1 sudah banyak ya tandanya dia akan turun, tinggal dibantu sama fundamental nanti malam. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi di market Amerika. Makasih yang udah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.